Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, ada dalil mengenai larangan menjual barang yang belum kita miliki. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana status kita sebagai reseller? Sistemnya kita posting barang teman, kalau ada yang beli kita baru ke toko membelikannya, baru kita kirim kepada pemesan, Ustadz. Nah, ini bagaimana kata Ustadz? Ada Ustadz. Ya, jadi dalam ini istilahnya memang secara umum ya, bahwa Nabi SAW pernah melarang ya kepada salah seorang sahabat dengan mengatakan la tabi' ma laysa indak. Jangan kamu menjual satu barang yang belum yang bukan merupakan milikmu ya, atau yang belum kamu miliki. Nah, karena hal itu adalah sesuatu yang memang pertama kalau itu barang orang lain, kita kemudian kita menjualnya, gitu kan, tanpa di situ seizinnya, gitu kan, maka ini akan bisa dianggap sebagai bentuk perampasan hak orang lain itu sendiri. Jadi istilahnya dia tidak punya hak terhadap barang tersebut, kok dia main jual-jual saja kayak miliknya, itu. Nah, tapi kalau misalnya di situ seseorang tadi dia ingin menjadi reseller, ya, maka di situ cara yang aman pertama dia minta izin kepada kawan yang punya toko ya, istilahnya ataupun penjual produk-produk tersebut, ya, dan dia di situ sampaikan ya bahwa saya ingin ikut menjualkan, ya. Ya, apakah itu nanti sebagai agen, ya, misalnya di situ sebagai agennya, yang mana di situ ketika dia menjadi agen itu barang bisa langsung dikirim dari pihak toko, ya. Jadi barang bisa dikirim dari pihak toko ya kepada si pembeli melalui perantaraan si agen ini. Itu nggak ada masalah, ya. Kalau memang istilahnya di sana sudah ada ya kesepakatan bersama ini dalam keagenan tersebut, ya, yang disebut dengan istilah wakalah ya dalam hal ini. Dan si agen tentu di situ akan bisa menerima ya menerima keuntungan berupa fee misalnya di situ, ya, bahwa setiap barang yang terjual ya fee saya sekian persen, itu ya ada kesepakatan di situ misalnya, ya. Atau dengan angka ya berapa begitu istilahnya, kalau tidak dengan persentase bisa dengan sejumlah menyebutkan sejumlah angka tertentu, ya, atau di situ istilahnya bahwa sebagai reseller ya yang penting dia tadi sudah mengantongi izin, ya, dan hanya saja nanti di situ dia ibaratnya pada saat ada seorang pemesan, ya, dia di situ membeli dulu ya dari pihak toko. Ya, jadi istilahnya apa yang dia tampilkan dalam marketplace misalnya begitu, itu ya hanyalah merupakan suatu bentuk penawaran ya dari barang-barang yang ada di toko milik temannya. Ya, setelah di situ tentunya dia minta izin ya kepada temannya untuk membantu jual ya, tapi tidak di situ dengan keagenan ya. Karena dia di situ dalam ini ingin mungkin memperoleh keuntungan sesuai dengan apa yang diinginkannya dari penjualan barang tersebut. Ya, walaupun di situ dia tidak ada stok barang, ya kan? Tapi sudah ada izin ya tentunya di situ untuk bantu menjualkan. Nah, cuman caranya tadi ketika ada yang membeli, ya. Jadi jangan istilahnya dia okekan dulu. Ya, jangan diokekan dulu, ya. Sampai di situ beli dulu barangnya, ya. Lalu kemudian setelah itu baru disampaikan ya kepada ya si calon pembeli, ya, barang sudah siap ya untuk dikirim misalnya di situ, nanti biaya ongkirnya berapa ya gitu kan dan sebagainya, ya, disepakati dan deal ya sudah begitu, dan kemudian baru dikirim seperti itu. Ya, atau di situ tadi itu kalau mau aman ya dia stok barang dulu, ya, jadi stok barang dulu ya di tempatnya, dan kemudian di situ dia menjual sesuai dengan stok yang ada di
ya dia menawarkan barang yang sesuai dengan stok yang ada di tempatnya. Ya, jadi istilahnya di situ nanti bisa saja kerjasama dengan pihak pemilik toko ya yang punya barang tersebut, itu bisa saja kan nanti tidak kontan, jadi dia stok dulu, ya minta dikirimi dulu barangnya ke tempat dia, itu stok ya, itu sebagai ya tadi itu apa namanya seperti agen tadilah gitu kan. Supaya di situ nanti barang itu bisa dikirim. Nah, cuma nanti dalam hal keagenan itu bisa saja nanti gimana kalau barang ini sisa ya gitu kan, barangkali nanti ada masa kadaluarsanya barangkali gitu kan. Nah, ini gimana gitu ya, apakah ada pengembalian ataukah tidak, maka di situ ya bisa disepakati gitu antara istilahnya pihak toko dengan seseorang sebagai agen ya begitu, yang menjualkan barang tersebut. Nah, yang mana nanti kemudian kita akan menyerahkan uang kepada pihak toko sesuai dengan jumlah barang yang terjual. Ya, jadi berapa di situ? Misalkan tadinya nyetok 100, ternyata hanya habis 80, sisa 20, ya udah. Jadi dibayarkan nanti sesuai dengan di situ yang terjual. Nanti yang sisanya yang 20 itu bisa dikembalikan misalnya kalau memang disepakati ada pengembalian. Dan biasanya bisa ya seperti itu ya. Apa namanya? Bisa saja begitu. Artinya hal itu dilakukan. Artinya kesepakatan seperti itu.